Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan sharing firman Tuhan yang saya dapat pada pagi hari ini dari khotbah seorang pendeta di gereja GPDI Mundu. Saya tidak ingat namanya, tetapi khotbah yang disampaikan adalah mengenai Daud dan Goliat ya. Kita sudah sering mendengar kisah ini. Saya akan membacakan 1 Samuel 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi Daud mengalahkan itu dengan senjata-senjata yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu lebih penting daripada segala kepandaian, kekuatan, dan kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu, tahun 2023 banyak orang mengatakan ini adalah tahun resesi. Ini adalah tahun yang gelap, tetapi tentu saja ini tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada jaminan pertolongan senantiasa. Tidak ada situasi yang paling sulit sekalipun yang dapat menghambat berkat Tuhan untuk kita. Tidak ada cara untuk menghadapi tahun yang sulit kecuali dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, maka tidak ada istilah tahun yang sulit. Tidak ada istilah tahun resesi, gitu ya. Tidak ada situasi yang paling sulit sekalipun yang dapat menghambat berkat Tuhan untuk kita. Yang penting kita harus punya iman, percaya kepada Tuhan, dan jangan takut, jangan khawatir. Orang kalau dia takut, maka yang pintar itu akan jadi bodoh, yang kuat akan jadi lemah. Tetapi kalau orang yang berani mengandalkan Tuhan, percaya, beriman, maka dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi pandai, dia akan menjadi cerdik, dia akan menjadi cerdas di dalam ketulusan hatinya. Bersama Tuhan kita menang. Saya akan membacakan ayat-ayat lagi di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi," nah ini yang penting, "aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi tidak masalah apapun yang mendatangi kita, masalah sebesar apapun, masalah sesulit apapun. Kalau masalah itu mendatangi kita, maka kita juga mendatangi masalah itu. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kalau Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, berarti kita akan mengalami kemenangan. Tuhan akan menyerahkan masalah itu ke dalam kita. Artinya kita yang bisa mengendalikan masalah itu. Kita akan bisa mengendalikan segala kesulitan itu. Karena Tuhan sudah menyerahkannya ke dalam tangan kita. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh bumi tahu bahwa orang-orang Kristen mempunyai Allah yang hidup, Tuhan yang selalu menolong hidupnya apapun yang dihadapi. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ingat, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu adalah perkataan Daud kepada orang Filistin. Saya lanjutkan dengan membaca Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu. Satu, memberikan roti makananmu, dan air minumanmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan memberikan roti, memberikan air, dan menjauhkan penyakit. Artinya apa? Segala yang kita butuhkan Tuhan itu penuhi.
Bahkan Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan-Nya. Jangan takut saudara menghadapi tahun 2023, menghadapi masalah sebesar apapun, jangan takut. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita bisa mengatakan, aku ini anak Tuhan, Tuhan yang bela saya, apa yang saya takutkan? Dan seperti itu ya, kita bisa meniru perkataan Maria ini, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saya menyampaikan renungan ini tidak sempurna. Dan ketika saya memikirkan, iya, saya tidak perlu mengejar kesempurnaan, gitu ya. Jadi bahkan saya berusaha menyampaikan alami saja tanpa terlalu ditata, karena kalau terlalu ditata nanti justru saya tidak bisa melakukannya kalau semuanya serba sempurna. Waktu kita gagal, mintalah Tuhan menjamah. Waktu kita jatuh, minta Tuhan mengangkat kita. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan hidup di dalam ketakutan. Ada satu lagu yang bagus yang dinyanyikan oleh Brandy Tunjoro. Ku yakin kau ada di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Lagu yang sangat menguatkan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.